Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya Alfi Nurlaili dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di video kali ini, saya akan memberikan review film Shutter Island. Give you a briefing about the institution. Film Shutter Island merupakan film yang diangkat dari novel yang ditulis sendiri oleh Dennis Lehane yang berjudul sama seperti filmnya Shutter Island. Film Shutter Island ini disutradarai oleh Martin Scorsese serta dirilis pada tahun 2010. Film Shutter Island ini dikenal dengan film yang memiliki ending multiple conclusion. Plot ceritanya juga masih diperdebatkan sampai sekarang ini. Film ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio sebagai Edward Teddy Daniels. Film ini diawali dengan Leonardo DiCaprio sebagai Marshal US yang bernama Edward Teddy Daniels dan rekannya Chuck All yang pergi ke rumah sakit jiwa khusus tahanan di Pulau Shutter yang terletak di kawasan Boston Harbor sebagai bagian dari penyelidikan terhadap menghilangnya pasien Rachel Solando. Rachel Solando ditahan karena menenggelamkan ketiga anaknya. Setelah tiba, badai menerjang pulau dan mereka tidak dapat pulang selama beberapa hari. Saat Daniels melakukan penyelidikan terkait hilangnya Rachel Solando, ia merasa para staf tidak bisa diajak bekerja sama. Kepala psikiater Dr. John Cawley menolak memberikan catatan staf rumah sakit, dan Dr. Sheehan sebagai psikiater Rachel Solando pergi liburan setelah Rachel Solando menghilang. Setelah melakukan penyelidikan di rumah sakit jiwa ini, Daniels mulai mengalami migrain. Ia kembali bermimpi soal keterlibatannya dalam pembalasan pembebasan Dachau dan istrinya Dolores Chanel yang meninggal akibat kebakaran yang dilakukan oleh seorang bernama Andrew Ledis. Dalam salah satu mimpinya, Chanel memberitahu Daniels bahwa Solando masih ada di pulau. Begitu pula Ledis. Daniels kemudian menjelaskan kepada All bahwa melacak Ledis adalah motif utama demi menyelesaikan kasus ini. Ketika Daniels dan All melanjutkan investigasinya, mereka mengetahui bahwa Rachel Solando telah ditemukan tanpa penjelasan apapun. Karena merasa staf maupun pasien tidak membantunya, Daniels memutuskan masuk bangsal C dan bertemu George Noyce, pasien lainnya. Noyce memperingatkan Daniels bahwa rumah sakit ini melaksanakan eksperimen aneh terhadap pasien-pasiennya dan mengirimkan pasien yang tidak dapat disembuhkan ke mercusuar untuk dilobotomi. Setelah Daniels pergi, Noyce menegaskan bahwa semua orang di pulau ini termasuk All terlibat dalam permainan yang dirancang untuk Daniels. Daniels pun kembali menemui All dan mereka berdua pergi ke mercusuar, namun terpisah saat sedang menyusuri tebing. Daniels menemukan seorang wanita yang bersembunyi di gua. Ia mengaku sebagai Rachel Solando yang asli. Wanita tersebut mengaku dirinya mantan psikiater di rumah sakit tersebut sampai ia mengetahui ada eksperimen obat psikotropika untuk mengembangkan teknik pengendalian pikiran. Saat ia berusaha memberitahu pihak berwenang, ia langsung dicap sebagai pasien. Setelah meninggalkan wanita tersebut, Daniels tidak menemukan All dan pulang ke rumah sakit. Dr. Cawley mengklaim bahwa Daniels datang sendiri tanpa ditemani All. Yakin sekaligus bingung, Daniels kembali ke mercusuar. Di mercusuar, ia menemukan Dr. Cawley sedang menunggu dirinya. Cawley menjelaskan bahwa Andrew Ledis adalah Daniels itu sendiri, pasien yang paling berbahaya. Ditahan di bangsal C karena membunuh istrinya yang depresi setelah ia menenggelamkan anak-anak mereka. Menurut Dr. Cawley, peristiwa dalam beberapa hari terakhir dirancang untuk mematahkan ketidakwarasan Ledis yang penuh konspirasi. Ledis diperbolehkan memerankan Andrew Daniels yang justru merupakan anagram dari namanya. Staf rumah sakit termasuk Dr. Sheehan yang berperan sebagai All dan seorang perawat yang berperan sebagai Rachel Solando adalah bagian dari terapi tersebut. Migrain yang diderita Ledis adalah gejala penghentian konsumsi obatnya karena kenyataan yang ada membuat Ledis kewalahan dan ia pingsan.
Selanjutnya, Ladis bangun di rumah sakit di bawah pengawasan Dr. Cowley dan Sheehan. Saat ditanyai, Ladis memberitahu yang sebenarnya dengan yakin, sehingga dianggap sebagai tanda kemajuan oleh para dokter. Tetapi, tetap saja Dr. Cowley mengatakan bahwa mereka pernah mencapai kemajuan yang sama 9 bulan sebelumnya. Sayangnya, kondisi Ladis waktu itu langsung berbalik. Dr. Cowley memperingatkan bahwa operasi kali ini adalah kesempatan terakhir Ladis. Beberapa waktu kemudian, Ladis bersantai di tangga rumah sakit bersama Dr. Sheehan. Ia memanggilnya Cook dan mengatakan bahwa mereka berdua harus keluar dari pulau secepatnya. Sheehan memberi tanda ke Cowley yang kemudian memberi tanda ke polisi sebelum dibawa oleh mereka. Ladis bertanya kepada Dr. Sheehan, yang mana yang lebih buruk, hidup sebagai monster atau mati sebagai orang baik? Ia kemudian dengan tenangnya pergi bersama polisi. Nah, terlepas dari ending film ini yang membuat para penonton berdebat dan geleng-geleng kepala, apakah yang sebenarnya terjadi? Terdapat elemen psikologis dalam seluruh film ini. Seperti yang telah kita lihat sepanjang film, tercermin ketika karakter yang dimainkan oleh Leonardo DiCaprio memiliki gangguan mental yakni skizofrenia. Skizofrenia adalah penyakit pervasif yang mempengaruhi lingkungan yang luas dari proses psikologis, mencakup kognisi, afeksi, dan perilaku. Gangguan yang paling nyata pada skizofrenia pada isi pikiran mencakup waham atau delusi atau keyakinan yang salah menetap pada pikiran seseorang tanpa mempertimbangkan dasar yang tidak logis dan tidak adanya bukti untuk mendukung keyakinan tersebut. Delusi ini cenderung tidak tergoyahkan meskipun dihadapkan pada bukti yang bertentangan. Delusi ini terjadi pada Andrew. Ia meyakini bahwa terjadi sesuatu yang aneh di Shutter Island. Ia yakin bahwa dokter-dokter di pulau tersebut menyembunyikan sesuatu. Andrew mencurigai adanya pencucian otak yang ia ketahui dari seseorang yang ia temui di sebuah goa. Halusinasi, bentuk gangguan persepsi yang paling umum pada skizofrenia adalah gambaran yang dipersepsi tanpa adanya stimulus dari lingkungan. Hal ini sulit dibedakan dari kenyataan. Untuk Andrew, halusinasi visual, ia seolah melihat istrinya yang telah meninggal dan ia mendengarkan seluruh perintah yang dikatakan oleh istrinya tersebut. Saat Andrew berada di gua, ia berhalusinasi bertemu pasien yang selama ini dicari-cari yang bernama Rachel Solando. Selain itu, sepanjang film kita dapat melihat bagaimana berbagai jenis perawatan kejiwaan dan psikologis diterapkan. Sebagian besar film menjelaskan upaya dari pihak dokter untuk memaksa Andrew untuk kembali ke realita melalui representasi dari fantasi Andrew. Teknik ini memiliki kemiripan dengan psikodrama, teknik yang dimaksudkan untuk mewakili konflik psikis pasien dan membantu mereka mengatasi dan menginternalisasi mereka. Namun, menerapkan teknik ini pada pasien psikotik sangat kompleks dan mungkin kontraproduktif dan dapat memperkuat delusi mereka, bahkan memperburuk situasi. Sekian review film Shutter Island dari saya. Terima kasih.